lain adalah mengenai proses produksi, di tempat proses produksi. Ada peralatan kerja, ada teknologi. Ada perusahaan yang membuat produk yang fresh from the oven, selesai dipanggang langsung dibawa ke tempat penjualan. Ada yang membuat produk yang dibekukan dulu untuk kebutuhan beberapa minggu, beberapa bulan, baru mulai dijual di rak-rak tempat penjualan. Ada produk yang didistribusikannya di supermarket, di convenience store, yang dimana kondisinya berbeda dengan kalau ditaruh di toko roti langsung. Maka proses produksinya akan berbeda, alat-alatnya akan berbeda, teknologinya akan berbeda. Apakah Anda sudah memahami ini? Kalau Anda tidak memahami ini, bagaimana Anda bisa meyakinkan potensial customer membeli produk dari Anda kalau Anda tidak mengerti bisnis mereka? Jadi kuasai juga mengenai proses produksi yang ada di tempat mereka. Karena dengan demikian, Anda akan berpikir dulu sebelum bertemu dengan pelanggan Anda, apa yang bisa Anda maksimalkan ketika pelanggan Anda memakai produk Anda di tempat usaha mereka. Apa yang mereka bisa dapatkan? Efisiensi kah? Peningkatan kapasitas produksi kah? Atau output? Produktivitasnya meningkat, jumlah tenaga kerjanya menjadi berkurang yang harus terlibat di sana, bukan nambah-nambah tenaga kerja. Proses menjadi lebih ramping, lebih efisien. Ini semua harus Anda kuasai juga. Jadi sudah ada 3 hal ya yang sudah saya sampaikan. Bisnis pelanggan Anda, bahan-bahan yang ada di tempat mereka, dan bahan-bahan yang ada di tempat Anda untuk menyusun produk Anda. Yang ketiga adalah proses produksi. Berikutnya lagi adalah bagaimana produk tersebut didistribusikan. Bagaimana produk tersebut dikirim dari pelanggan Anda. Bukan hanya produk Anda ke pelanggan, tapi pelanggan Anda nanti ngirim barang-barang produksi mereka ke tangan konsumen mereka, ke tangan pelanggan mereka. Bagaimana? Anda kuasai nggak? Distribusinya apakah memakai suhu ruang, kondisinya pada saat didistribusikan, ataukah memakai suhu yang dingin? Ini semua membutuhkan kondisi yang penanganan yang berbeda. Sehingga produk Anda akan relevan atau tidak untuk dipakai. Bisa saja produk Anda tidak yang lebih murah dari kompetitor, bisa saja produk Anda yang tidak lebih bagus dari kompetitor, tapi produk Anda adalah yang lebih cocok buat dia untuk dipakai. Karena sesuai dengan kondisi pendistribusian dan logistiknya mereka. Ini harus Anda pahami juga. Jadi, kalau Anda menjual suatu produk, ketahuilah segala hal yang ada di pelanggan Anda seperti apa bisnis mereka. Dan satu hal lagi ingin saya tekankan, sering sekali perusahaan-perusahaan menyiapkan budget pemasaran, tapi fokus komunikasi dari budget pemasaran tersebut ternyata untuk target audiens yang tidak utama. Ya, besar Pak audiensnya di sana. Jumlahnya besar, jadi kalau kami pasang iklan, kami bikin sesuatu postingan, akan dilihat lebih banyak orang, ratusan ribu orang, jutaan orang. Tapi apakah mereka target utama pelanggan Anda? Pembeli yang besar untuk Anda? Jangan-jangan Anda bisa pakai dana iklan itu untuk kegiatan yang lain. Misalnya, Anda membuat kegiatan product knowledge, Anda membuat kegiatan uji komparasi di satu tempat dengan 2, 5, 10 heavy user di berbagai kota dikumpulkan, dan mereka dikasih kesempatan untuk menguji coba produk Anda seakan-akan ada di ruangan produksinya mereka. Dan budget itu akan lebih memberi dampak langsung bagi penjualan Anda ketimbang Anda memasang iklan, memposting sesuatu kepada audiens yang besar, tapi dampak penjualannya tidak maksimal. Yang biasanya selalu dijadikan alasan, saya kan mau naikkan brand awareness, Pak. Ya, tapi at the end of the time, at the end of the day, Anda berharap penjualannya mana? Hasilnya dari pemasaran ini, dampaknya kepada penjualan bagaimana? Terutama saat ini.
budget sangat susah sekali untuk didapatkan karena Anda salesnya, kalau mau budgetnya dibesarkan, salesnya harus maksimal. Sementara terjadi berbagai tantangan yang berat saat ini untuk melakukan peningkatan penjualan. Coba Anda lihat 2 tahun terakhir ini, apa yang terjadi pada sales Anda? Anda periksa. Apakah Anda semakin mudah atau semakin sulit dalam menjual? Periksa kondisi tersebut. Suplai bahan baku, persaingan, daya beli yang terjadi di pasar, jumlah orang yang membuka usaha atau menutup usaha, berapa banyak? Anda lihat itu semua. Berbagai peningkatan di dalam biaya-biaya produksi, peningkatan upah buruh, peningkatan biaya energi, peningkatan biaya transportasi dan logistik. Itu semua menjadi beban bagi para pengusaha. Belum lagi masih banyak hal-hal lain ya, di luar daripada biaya-biaya resmi, yang juga menjadi beban bagi para pengusaha. Maka tantangan-tantangan semakin besar. Untuk itu, kemampuan Anda untuk bisa memahami bisnis pelanggan Anda dan memberikan solusi bagi pelanggan Anda menjadi semakin dibutuhkan. Kami dari Bareka selama ini sudah lebih dari 10 tahun, kami memberikan banyak sekali bantuan ke berbagai perusahaan-perusahaan untuk bisa mendapatkan insight, untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau knowledge, untuk bisa mendapatkan peningkatan keterampilan buat tim mereka yang di sales, yang di research and development, yang di bagian produksi, yang di bagian technical, untuk bisa lebih maksimal melayani pelanggan mereka. Untuk itu, Anda silahkan menghubungi kami jika ada hal-hal yang Anda rasakan relevan dengan kebutuhan Anda saat ini untuk bisa memaksimalkan sales di perusahaan Anda, terutama jika perusahaan Anda target utama pelanggannya adalah food service atau B2B customer.